Lanjut, Oke. Mas. Jadi ini sebelum ngomongin Tuhan ya. Oke, kembali lagi ke apa sih makna cerita tadi sebenarnya kalau dikolerasikan ke dalam diri kita sebagai seorang murid, sebagai seorang pencari ilmu, sebagai seorang ngelmu, itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah samina, ke bahasa Islamnya samina wa atokna. Apa itu samina wa atokna? Samina wa atokna apa? Mananya? Manut. Opo jare? Opo jare guru? Guru ngongkon nyemplung sumur, ya budal kan gitu. Seorang guru menyuruh teman-teman, oke Mas Leo, hari ini kalau kepengen sakti sampean masuk ke sumur lubang buaya, ya harus manut, ya harus nurut. Itulah yang namanya samina watona. Bagaimana tadi seorang Werkudara, dia disuruh ke mana? Ke hutan, ke gua, padahal tujuan gurunya adalah supaya Werkudara dia meninggal dunia, mati gitu kan. Mati karena berperang, kan gitu kan, berperang dengan raja. Tapi bukan malah mati. Bukan malah mati, bukan malah dia sengsara, dia malah mendapatkan satu ilmu. Karena apa? Dia percaya sekali dengan gurunya. Dia percaya sekali walaupun niat si guru itu jelek, mau membunuh, tetapi apa yang didapat karena saking ikhlasnya menuntut ilmu, saking percayanya menuntut ilmu, saking sami'na wa ato'nya menuntut ilmu dengan gurunya, apa yang terjadi? Sebenarnya nggak ada ilmu di situ, tetapi malah yang namanya Werkudara malah mendapatkan satu kesaktian ilmu. Nah itu, ditambah lagi, disuruh ke laut dengan tujuan supaya supaya Werkudara nanti berperang dengan naga, setelah perang dengan naga kalah dan tenggelam. Apa yang terjadi di situ malah kan di buku itu diterangkan untuk mencari gong susuing angin, kan gitu kan. Apa itu, Mas? Susue angin itu apa gitu gitu. Ya. Angin itu apa? Ruh kan gitu. Nah, susuhnya angin apa susuh itu? Tempat lah. Tempatnya angin di mana? Di jantung, di sini di dada, sama yang saya ajarkan di RK. Apa yang terjadi? Werkudara bukan itu, padahal ilmu ilmu akal-akalannya yang namanya drona. Gurunya sebenarnya ilmu itu nggak ada. Tapi apa yang terjadi? Justru malah mendapatkan benar ilmu seperti itu. Ya, mendapatkan apa? Dia bisa bertemu dengan guru sejatinya. Saking apanya? Di sini adalah poinnya adalah panjenengan semua yang hadir di sini ada 199.000 orang, ribu orang ya. Kalau panjenengan mencari ilmu, ya panjenengan semua harus sami'na wa atokna. Bah guru marah model piye gitu kan. Tersinggung model piye panjenengan. Ya panjenengan tetap harus tunduk, posisinya panjenengan sebagai seorang seorang apa? Seorang murid, seorang tolab, seorang yang mencari ilmu. Walaupun gurunya Anda ini benar-benar niatnya jahat misalkan, ya Anda yang penting Anda yakin, percaya dapat ilmu. Contoh ya, contohnya. Saya dulu ketika ngelmu kemarin di Sarasehan Surabaya saya cerita. Saya adalah orang yang paling goblok sendiri dibanding teman-teman saya semuanya. Ketika meditasi, ketika pernafasan di laut, ketika meditasi di petilasan, ketika meditasi di hutan, di gunung, itu saya nggak pernah tahu apa-apa, teman-teman. Padahal teman-teman saya ada yang tahu apa namanya istana, ada yang tahu Raja A, ada yang tahu apa namanya ketemu si A, si B, entitas dan lain-lain. Saya sama sekali tidak pernah ketemu apa-apa. Di dalam hati saya, kok aku ini goblok men toh yo. Tahu goblok men yo? Kok goblok men? Nah itu bertahun-tahun teman-teman. 8 tahun. Ora iso roh apa-apa moto niki pengen roh kunti ya gak iso. Sekarang malah tahu saya itu ada Bu Kunti Habibah. Ya. Ya, itu seperti itu. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Saya samina wa atona percaya kepada guru saya.
percaya sekali bahwa apa yang diajarkan guru saya ini pasti akan membuat saya sakti dan kaya pada waktu itu. Ya, bahkan saya pernah seperti ini, mohon maaf teman-teman. Ketika kita ada perjalanan laku spiritual ke Gunung Kelut, ya, ke Gunung Kelut sebelum meledos itu ya, sebelum meletus itu kita kan nggak ada yang punya mobil. Sampai saya itu ketika meditasi itu berbicara seperti ini, berdoa seperti ini, ya Tuhan, berikan aku mobil, ya, elek ora popo, hijat-hijat nggak apa-apa. Nanti kalau perjalanan spiritual guru saya supaya tidak kepanasan, supaya tidak sengsara, saya naikkan mobil. Itu pernah saya berdoa seperti itu ketika saya laku perjalanan spiritual di Gunung Kelut. Sampai segitunya perjuangan saya kepada guru saya. Tapi di sini poin-poin dasarnya adalah, ya, poin-poin pentingnya itu adalah panjenengan kalau mencari ilmu harus seperti Werkudara. Kalau belum bisa apa-apa yo nggak boleh mengeluh, aku kok gurung iso apa-apa yo. Aku kok gurung iso ngorogo sukmo, gurung ketemu guru sejati. Setiap hari saya mendapatkan protes dari orang-orang. Mas, saya kok belum berubah? Sudah berapa latihannya? Masih 30 hari. Umurmu berapa? Gitu loh. Umur saya 54, Mas. Bayangkan loh. 54 tahun. Berarti partikel apinya, penyakit hatinya lo berapa, numpuk kan mental blocknya. Minta langsung sakti, nggak pernah laku, nggak pernah tirakat. Jadi sebenarnya pesan yang ada di Dewa Ruci itu nggak ribet, nggak sulit seperti apa yang ada di serat Dewa Ruci sebenarnya, Mas Leo dan teman-teman. Pesannya adalah bagaimana teman-teman ketika menjalankan ilmu itu satu, nggak kemerungsung. Yang kedua, nurut, manut sama sang guru. Toh misalkan sang guru dia ada niat yang nggak baik pun, selagi teman-teman nih bener-bener yakin guru ini memberikan saya laku ini adalah demi kebaikan, itu pasti terjadi kok teman-teman. Pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Yang penting teman-teman nggak ada keraguan dengan gurunya. Nah, karena Mas Leo minta seperti ini bukan saya mendoktrin panjenengan loh ya. Nanti dikira mendoktrin. Nggak salahnya minta penjelasan Dewa Ruci, ya kan? Nah, kalau dikorelasikan dengan teman-teman hari ini, itu adalah apa? Teman-teman hidup di zaman modern, yang dimana semua sudah kotor dari perbuatan. Nah, di situ kan tadi apa? Nilai plusnya, Werkudara adalah manusia Pandawa yang paling bodoh, ya kan? Ketika berusaha disakiti oleh si Kurawa, apakah ada rasa marah, mangkel? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi kalau kepengen benar-benar mendapatkan ilmu-ilmu spiritual bahkan kekayaan, ya panjenengan benar-benar harus meniru Werkudara, harus meniru Bimo. Ya wis sakti dadi raja, ya kaya juga. Ketika belajar paling bodoh sendiri. Nah, tapi kelemahannya orang-orang sekarang udah loncat. Ya, udah loncat. Ada guru A ngomong seperti ini bla bla bla. Wis, wah ini kayaknya bagus, pindah. Wah ini kayaknya bagus, belum selesai, pindah lagi. Wah ini kayaknya bagus, pindah lagi. Inilah nggak enaknya ngilmu di zaman sekarang, gitu kan? Karena apa? Di YouTube banyak gitu loh. Si A ngomong B, si C ngomong D, dan lain banyak. Akhirnya apa? Teman-teman terjebak pada apa? Pada keegoan apa? Kecerdasannya masing-masing. Si A, si B ngomong seperti ini dan lain-lain. Ini kalau panjenengan mau menjalani satu-satu teman-teman. Ya, satu-satu dulu. Logikanya kalau hari ini panjenengan makan nasi pecel gitu kan, ya selesaikan sampai habis nasi pecel itu. Oh lah terus di apa, dipelajari nasi pecel. Oh nasi pecel ada nasinya, ada saus kacangnya, ada rempeyeknya, ada kulupnya. Oh kulupnya dari A, B, C, E, dan D. Oh cara makannya seperti ini, cara makan nasi pecel seperti ini.
ya kan? Oh, cara membuat nasi pecel seperti ini. Bertanya, kalau nggak bisa bertanya kepada pecelnya. Jangan sampai makan nasi pecel belum selesai, ada yang menggiurkan yang namanya apa? Rawon. Rawon belum selesai menggiurkan ada es teler Mas Leo, kan gitu kan. Belum selesai es teler, makan lagi gado-gado. Belum selesai lagi makan lagi sate, belum selesai lagi makan burger dan lain-lain. Di situ teman-teman kan mengharapkannya kenyang. Tapi kenyang ini manfaatnya bukan kenyang saja. Ketika hakikat teman-teman mendapatkan kekenyangan, apa yang terjadi? Teman-teman makan apa tujuannya kenyang? Enggak kan? Tujuannya adalah ketika sudah kenyang bisa beraktivitas. Sama. Teman-teman kalau sudah mendapatkan ilmunya, apakah manfaat kalau sudah dapat ilmu udah selesai gitu aja? Enggak. Manfaat dari ilmu itu nanti untuk apa? Diterapkan ke dalam kehidupannya. Oh, diterapkan dalam diri sendiri seperti ini. Diterapkan untuk anak-anak seperti ini. Diterapkan untuk keluarga seperti ini. Untuk mertua seperti ini. Untuk masyarakat seperti ini. Jadi seperti itu. Yang terjadi adalah manusia zaman sekarang mudah apa namanya? ter terke terkecoh gitu loh oleh guru-guru spiritual yang nah panjenengan semua yang hadir di sini harus meniru Werkudara kalau mau ketemu guru sejati. Makanya di dalam ilmu Jawa ada 4 tipe manusia, ya. Ada 4 tipe manusia. Coba panjenengan nanti yang mana ya? Coba panjenengan yang mana? Manusia tipe pertama itu adalah manusia urip sakjroning mati. Ya. Urip sakjroning mati. Apa maknanya? Apa artinya? Luarnya hidup tapi dalamnya mati. Ini adalah manusia awam, manusia yang tidak pernah melakukan laku spiritual, tidak pernah belajar spiritual, kelihatannya hidup tapi dalamnya mati. Jadi tidak ada bimbingan guru sejati. Teman-teman jangan mengira guru sejati dia itu kalau tidak nampak, dia nggak aktif loh, nggak membantu teman-teman loh. Salah loh ya teman-teman. Guru sejati itu dia itu terus membimbing teman-teman loh sebenarnya. Tapi bagi yang mau melakukan laku tirakat spiritual. Kalau nggak mau laku tirakat spiritual, ya teman-teman akan menjadi manusia yang pertama ini. Apa? Urip sakjroning mati. Jadinya seperti zombie. Hidupnya apa? Banyak masalah, banyak beban, banyak banyak hutang, banyak macam-macam. Itu adalah jenis manusia yang pertama. Yang kedua adalah manusia ya mati sakjroning urip. Mati sakjroning urip. Berarti ini siapa? Ini adalah manusia yang sudah mau mulai berspiritual. Nah, kalau mati sakjroning urip berarti maknanya adalah kelihatannya raganya mati tapi dalamnya hidup. Ini adalah sebuah proses di mana manusia awam menuju manusia spiritual, mulai mau laku spiritual, bermeditasi. Nah, meditasi itu kan diam, nggak ngapa-ngapain, nggak bergerak, nggak kencing, nggak minum, nggak mikir, nggak apa-apa, tetapi di dalamnya hidup. Nah, yang hidup di mana? Di sini, di kalbu, di jantung, di dada. Berarti siapa yang hidup? Itu adalah Tuhan. Menyadari Tuhan ini menghidupi diri kita. Disitulah teman-teman nanti akan mendapatkan yang namanya semua takdir-takdir kemanusiaan. Salah satunya apa? Ya kelimpahan, kebahagiaan, ketenangan, kesehatan dan lain-lain. Makanya pernah saya bilang seperti ini. Ya, mungkin ada yang ingat. Selama manusia mencari kebahagiaan dari luar diri, ya, dari luar diri, nggak akan awet, teman-teman. Kebahagiaan yang dari luar itu nggak akan awet. Ya, nggak akan awet. Contoh, teman-teman mendapatkan pasangan, guys, baru ya kan, pasangan. Senengnya luar biasa ketika awal-awal.
Ketika sudah nikah, deng-deng-deng, apa yang terjadi? Bertengkar, ya kan, khawatir, ya kan, menyakitkan dan lain-lain. Itu adalah tipe manusia yang pertama tadi. Kenapa? Karena dalamnya nggak hidup. Jadi yang dicari itu adalah kebahagiaan dari luar diri. Tetapi yang kedua, ketika teman-teman mau melakukan yang kedua, mati sakjroning urip, sudah mulai mau laku dan tirakat, mau meditasi, makanya teman-teman penurunan gelombang otaknya ditingkatkan tarafnya menjadi meditasi. Ya nanti sesekali, ya sesekali penurunan gelombang otak 1 minggu sekali 2 kali gitu. Yang lainnya dijadikan meditasi. Apa mas bedanya meditasi dan penurunan gelombang otak? Lo beda sekali. Ya, beda sekali. Kalau penurunan gelombang otak itu adalah terapi brain. Kenapa otak kita harus diterapi? Dan itu pakai frekuensi karena otak kita mempunyai gelombang. Pada waktu teman-teman pelatihan, gelombangnya otaknya adalah beta, gelombang ruwet, gelombang bingung, khawatir. Makanya apa? Meditasi, mendengarkan musik, penurunan gelombang otak, dan fokus di sini, otomatis hormon serotonin dan melatonin aktif. Kan seperti itu. Ketika aktif akhirnya apa? Memperbaiki sistem saraf yang ada di dalam otak. Nah, jangan terus seperti itu melulu. Ya, mulai dinaikkan, tapi dikasih waktu. Dikasih waktu misalkan jam 12 gitu. Khusus meditasi. Belajar meditasi. 1 jam, 2 jam gitu. Apa mas fokusnya? Yo nggak usah fokus kemana-mana. Nafasnya bagaimana? Yo wis nafas biasa saja. Fokusnya kemana? Ke dalam diri kita. Mengamati nafas, menyadari raga kita, dan lain-lain. Di situ yang namanya panjenengan mati sakjroning urip. Jadi kelihatannya raganya mati, tapi dalamnya hidup. Nah, ketika dalam hidup disinilah guru sejati sudah mulai mau yang namanya apa? Membimbing teman-teman. Ya, membimbing teman-teman. Nah, guru sejati siapa? Loh, hakikatnya guru sejati itu Gusti Allah loh. Tuhan loh. Berarti kalau guru sejati, lah, itu biasanya ada bimbingan dari dalam diri, bukan dari bisikan ya. Kalau bisikan itu pasti bisa dikatakan 50 sampai 90% jin. Kalau guru sejati itu nggak ada bisikan tapi ada suara dan paham. Ya, itu namanya guru sejati. Oke. Yang ketiga, manusia jenis ketiga itu adalah manusia yang mau menjalankan laku ngelmu, itu adalah mati sakjroning mati. Apa itu mati sakjroning mati? Luarnya mati, dalamnya juga mati. Wah, ini apa maksudnya? Nah, teman-teman yang sudah mengikuti RKRU kan sudah saya ajarkan. Dia apa? Silent practice. Ya kan? Teman-teman diajarkan supaya tidak bernafas. Ya kan? Ini tujuannya apa? Ketika teman-teman mulai menjadi mati sakjroning mati, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan hidup yang namanya yang terakhir, yang keempat ya, namanya urip sakjroning urip. Apa itu urip sakjroning urip? Dalamnya hidup, luarnya juga hidup. Disinilah sinkron atau yang dikatakan di ilmu Jawa manunggal ing Gusti. Bukan manunggaling Gusti loh ya, manunggal ing Gusti. Sudah nyawiji antara guru sejati ruh kita dengan diri kita, dengan otak kita, dengan mulut kita, dengan batin kita. Nah, itu pentingnya teman-teman. Jadi RK itu teman-teman silahkan tidak hanya latihan semata-mata, tapi juga dikupas. Maksudnya Mas Yunus ini apa ya? Maksudnya seperti apa ya? Kan seperti itu. Ya. Tujuannya itu adalah di situ. Makanya teman-teman ketika mau laku, benar-benar Saminawa atau yang seperti Werkudara tadi, ya. Werkudara tadi apa yang harus dilakukan? Nah, itu tadi. Nah, sekarang pasemonnya, gambarannya.
Ya, gambarannya apa toh, teman-teman? Gambarannya itu adalah ketika Werkudara atau Bima disuruh Residrona ke hutan untuk menuju ke goa, ya. Sekarang saya tanya, goa, ya, lubang. Itu yang dimaksud adalah membuat lubang dada, ya. Lubang dada, ternyata di dalam goa tadi ada siapa? Ada siapa, Mas Leo tadi? Ada Buto, ada Oh, raksasa. Nah, oke. sekarang saya tanya, Buto, raksasa, itu sikap sifatnya seperti apa? Keras, ya kan? Jin raksasa sebenarnya Buto itu sebenarnya jin dia. Berarti kan dari api. Berarti di sini adalah teman-teman disuruh menerapi apanya? Kolbunya, jantungnya. Dari apa? Dari penyakit hati. Makanya Werkudara di dalam gua tadi dia berperang, teman-teman. Lah berperangnya lama, nggak sehari dua hari, teman-teman, dengan si Buto tadi gitu loh. Lah teman-teman juga gitu. RK adalah proses di mana, ya, di mana teman-teman itu seperti Werkudara masuk ke goa gitu loh. Jadi maksudnya bukan panjenengan disuruh ke goa yang asli terus meditasi, tidak. Semua itu adalah pasemon, gambaran. Panjenengan disuruh masuk ke dalam diri dada Anda, fokus pada dada Anda, disuruh nguras yang namanya penyakit hati. Raksasa tadi, dua raksasa atau buto tadi. Maksudnya di situ. Ketika sudah menang, berarti di sini apa? Suwung. Ketika sudah suwung, apa yang terjadi? Ketika Werkudara menang berperang dengan dua buto tadi raksasa, apa yang dirasa? Seneng. Ketika dia seneng, mendapatkan apa beliau? Mendapatkan Ilmu. ilmu. Ilmu itu untuk apa? Bekal ketika dia menjadi seorang raja nanti. Nah, teman-teman juga gitu. Setiap hari juga harus berperang ke dalam sebelum ketemu yang namanya guru sejati. Nah, jadi mohon maaf, mungkin orang yang menjelaskan tentang kitab Dewa Ruci itu aneh cuman saya. Karena memang maknanya seperti itu, teman-teman, yang ketika saya membaca serat Dewa Ruci itu, saya langsung mendapatkan, oh maksudnya ini. Jadi saya langsung mendapat petunjuk karena saya dibimbing oleh guru saya. Jadi Werkudara ke hutan gitu kan. Hutan itu apa berarti? Hutan itu maknanya apa? Hutan itu maknanya adalah suwung, indah, bersih gitu loh. Jadi teman-teman suruh kembali ke back to nature. Jadi kembali kepada natural. Terus masuk ke goa. Goa itu mana? Di lubang sini. Di lubang. Makanya panjenengan terapinya apa? Disuruh pernafasan RK. Seperti ini. Itu sebenarnya panjenengan perang dengan yang namanya buto. Buto tadi itu adalah penyakit hati. Itu loh teman-teman. Paham? Baru-baru paham. Butari baru ya. Penjelasannya baru ya. Oke. Nggak seperti yang lain ya. Ya, itu. Ini Bu Utari ini teman-teman. Beliau yang membuatkan notarisnya GKY yang pertama. Bu Utari ini ya. Beliau Surabaya ya. Ya, oke. Oke, selanjutnya setelah tadi Werkudara tadi menang melawan Buto tadi dan kembali kepada Residrona, oleh Residrona disuruh kemana tadi? Ke laut. Ke laut. Untuk mendapatkan apa? Ilmu susuing angin. Nah, ini tujuannya adalah ketika sudah bersih, untuk mendapatkan ilmu susuing angin berarti untuk bertemu yang namanya guru sejati. Lah,
Untuk bertemu guru sejati, kalau teman-teman mengikuti serat Dewa Ruci, kitab Dewa Ruci ini, ya teman-teman harus pergi ke laut, jangan ke pantai saja, Pak Sugi, Mbak Ana dan teman-teman, ya. Di tengah laut, jangan ke pantai doang. Di tengah laut marono mencolot. Lah kan perintahnya di kitab ini kan memang seperti itu, ya kan? Ya, pergi ke tengah laut, akhirnya apa? Dia berperang. Lah, dulu di YouTube saya pernah saya jelaskan. Maksudnya apa? Bagaimana caranya bertemu guru sejati setelah teman-teman membersihkan buto atau penyakit hati yang ada di diri kita seperti ini, disitulah nanti teman-teman akan bisa bertemu yang namanya guru sejati atau bertemu Tuhannya teman-teman. Nah, bagaimana cara bertemu guru sejati? Di situ ada 2 poin, teman-teman. Ya, ada 2 poin. Yang pertama, teman-teman disuruh apa? Ke laut. Laut simbolnya apa, teman-teman? Laut itu simbolnya apa? Simbol dari apa? Simbolnya adalah air. Jadi di sini, ya. Jadi kitab apa namanya, Dewa Ruci ini sebenarnya dia itu memprediksi bahwa nanti di zaman usia zaman modern mau itu kadar airnya rendah-rendah gitu loh. Hidupnya nggak sehat, hidupnya itu banyak penyakit. Banyak penyakit. Makanya apa? Di situ di kitab Dewa Ruci disebutkan disuruh ke laut itu adalah untuk meninggikan kadar air di dalam tubuh teman-teman. Nah, kenapa? Ini penting sekali. Kalau kadar air tubuh teman-teman itu sudah tinggi, nanti ketika teman-teman meditasi itu cepat liep-liep ngaliepnya. Jadi cepat sekali bertemu dengan dimensi gitu loh, dimensi lain gitu loh. Dimensi di mana kita bertemu guru sejati itu cepat. Tapi kalau teman-teman dalam dirinya itu kan, dalam dirinya lebih banyak kadar airnya rendah, ya kan, kadar airnya rendah, mustahil teman-teman sakti, mustahil teman-teman bertemu guru sejati, mustahil sekali. Nah, itu kunci yang pertama tadi ya. Kunci yang kedua, Warkudara kenapa tadi di laut? Perang dengan siapa? Dengan yang naga ya. Iya, naga simbol apa teman-teman? Naga itu adalah simbol dari Kundalini. Jadi kalau teman-teman mau cepat sekali ngelmunya, cepat sekali berkelimpahan, cepat sekali semua usaha bisnis dan lain-lain itu semuanya boom, ya Kundalininya ya harus aktif teman-teman. Makanya mulai sekarang saya ngajari untuk mengaktifkan Kundalini bagaimana. Mudah banget, tidak seperti yang lain. Cukup apa? Cukup duduk yang tegak dimanapun. Mau duduk seperti ini, di sofa, di kursi, meditasi, mau sholawat, mau beribadah, di mobil, di motor, itu harus posisi punggung harus tegak. Ketika sudah tegak seperti itu, udah otomatis energi prana ada. Lah energi prana itulah nanti dia akan naik, mengisi ke seluruh cakra. Disitulah semua cakra akan energinya bersatu. Disitulah teman-teman bisa bertemu guru sejati. Jadi teman-teman sekarang dituntut untuk apa? Dituntut untuk perang dengan naga juga. Selain tadi perang dengan buto, dengan raja raksasa di kalbu, yaitu bentuk penyakit hati. Sekarang teman-teman disuruh mengaktifkan yang namanya Kundalini. Lah Kundalini bisa aktif juga kalau teman-teman back to nature, cepat sekali. Tapi kalau teman-teman setiap hari makanannya itu waduh penuh dengan zat kimia, ya sulit sekali teman-teman, sulit sekali. Karena apa?
Apalagi teman-teman yang hidupnya di kota-kota ini ya, wes, itu makanannya serba enak-enak semua. Lek saya panganane ya kulep kates, tewel, bung, kluwe, wis ra enak ngono kuwi pokoke.